it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang kayaknya semua orang, bahkan aku sendiri pun pernah ada di titik ini. Titik dimana kayak kita tuh bingung banget mau jadi apa, mau ngapain. Kayak kita ngelihat semua orang tuh udah punya hidup yang terarah. Sementara kita masih ngeraba-raba, kita masih bertanya-tanya, sebenarnya aku ini hidup tuh buat apa sih? Dan ya, topik hari ini adalah soal pencarian makna hidup. Atau dalam bahasa yang relate, aku ini maunya sebenarnya apa ya di hidup ini? Di zaman sekarang guys, kita tuh gampang banget ya untuk ngebanding-bandingin diri dengan segala hal-hal yang kita lihat di media sosial ataupun di lingkungan sekitar kita. Kita juga sering banget ngerasa tertinggal hanya karena kita ngelihat orang-orang udah punya pencapaian, udah punya hal-hal yang mungkin aja di usia yang sama, tapi dia udah punya sedangkan kita belum. Kita langsung merasa bahwa kok dia bisa ya di usia yang sama padahal dengan aku, tapi dia udah bisa punya rumah misalnya, dia udah bisa punya pencapaian ini, dia udah bisa beliin orang tuanya ini itu, sedangkan aku masih bergelut dengan masalahku sendiri dan juga aku masih mencari tahu sebenarnya makna hidupku tuh seperti apa. Tapi guys, ngerasa tertinggal itu bukan berarti kita gagal. Justru ini tuh langkah awal buat kita nemuin arah. Karena dalam bimbingan dan konseling pun, pencarian makna itu adalah bagian penting dari perkembangan pribadi. Artinya, kalau kamu masih bingung dengan tujuan hidupmu, itu bukan berarti kamu gagal, tapi karena kamu sedang dalam proses untuk mencari sesuatu yang bermakna dalam hidupmu. Ingat ya guys, nggak semua halnya itu perlu kita samain. Kita nggak perlu sama-samakan hidup kita dengan orang lain yang mungkin umurnya sama dengan kita. Apalagi di zaman sekarang, yang apa-apa katanya di usia 20-an kita udah harus sukses. Kita harus punya semuanya, kita udah harus bisa nentuin jenjang karir kita ke depannya, dan pokoknya semua halnya tuh dituntut di usia ini. Padahal kenyataannya, hidup tuh nggak punya deadline. Aku inget banget ya guys, pada saat aku cerita kalau aku tuh takut banget karena di usiaku yang sekarang udah 20-an, tapi aku merasa bahwa aku belum punya apa-apa. Dan teman aku bilang kayak gini, siapa sih yang sebenarnya nyiptain bahwa hidup itu pakai deadline, hidup itu pakai jangka waktu, kayak di usia segini udah harus kayak gini, di usia segitu udah harus begitu. Siapa yang nyiptain itu? Dan di detik itu aku langsung zelep kayak, apa ya, aku kayak tertampar gitu loh guys. Dan akhirnya aku sadar bahwa, ya juga ya, apa sih yang sebenarnya aku kejar-kejar? Padahal kan sebenarnya kita nggak lagi berlomba. Kita nggak perlu juga banding-bandingin diri kita sama orang lain. Pun misalnya tadi umur kita sama, tapi dengan hal yang kita dapatkan tuh berbeda atau bahkan belum. Ya nggak apa-apa, karena start point-nya pun udah berbeda kan. Mungkin aja dia udah duluan selangkah lebih maju dibanding kita, maka dari itu hasilnya pun berbeda. Dan selama aku mempelajari ilmu terkait dengan bimbingan konseling, aku menemukan bahwa makna hidup itu nggak selalu datang dari wahyu ataupun momen dramatis, tetapi justru terbentuk dari pengalaman-pengalaman kecil yang kita jalani setiap hari. Ada tokoh penting dalam konseling eksistensial yang bilang bahwa manusia bisa menemukan makna lewat tiga hal ini. Yang pertama, lewat karya ataupun tindakan. Yang kedua, lewat pengalaman yang bermakna. Dan yang ketiga, lewat cara kita menghadapi penderitaan. Jadi, jangan tunggu momen besar buat ngerasa hidup bermakna, guys. Bisa jadi maknanya justru ada dalam hal-hal yang kamu lakuin setiap harinya. Misalnya ketika kita diberikan ujian berupa bentuk sedih, bisa jadi dari cara kita yang ngadepin ataupun merespon suatu masalah, ataupun dengan kita yang bantu teman kita ketika lagi susah, bagaimana kita bisa self talk ataupun nulis jurnal terkait dengan refleksi diri kita, dengerin orang yang lagi curhat, atau sekedar bisa untuk membangkitkan semangat bangun tidur walaupun hari itu adalah hari yang berat. Dan yang paling sering menjadi masalah adalah
Kita sering banget ngerasa bahwa tujuan hidup itu harus sesuatu yang besar. Harus bisa berdampak, harus bisa kayak mengubah dunia gitu. Tapi guys, dari yang aku pelajari di bimbingan dan konseling sendiri, dan juga dari pengalaman aku pribadi, bahwa tujuan itu gak harus selalu besar. Gak juga harus selalu bisa memberikan dampak. Yang dalam artian di sini dampak buat orang lain ya. Karena kadang tujuan hidup itu bisa sederhana banget guys. Jadi orang yang hadir untuk orang-orang di sekitarnya juga menurut aku adalah hal yang bermakna kan. Jadi seseorang yang bisa membagikan sesuatu hal yang biar kecil tapi mungkin aja bisa bermakna bagi orang lain, itu juga merupakan hal yang bermakna. Bahkan menjadi versi dari diri kita sendiri setiap harinya, terus mau grow up, terus mau berubah menjadi lebih baik, itu juga hal yang bermakna. Dan itu udah luar biasa. Karena makna itu bukan soal seberapa besar yang kita capai, tapi seberapa tulus kita dalam menjalaninya. Dan ini yang selalu aku tanemin ke diri sendiri adalah kalau misalnya kita belum tahu, ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting kita terus jalan. Kita terus coba hal baru, kita ikut kegiatan yang sesuai dengan minat kita eksplorasi segala hal yang ingin kita coba. Kalaupun gagal ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses kok. Yang penting kita mau bangkit dan mencoba lagi. Karena tujuan hidup itu seringkali muncul bukan hanya dari kita duduk diam terus merenunginya kayak kira-kira apa sih makna hidup aku, kira-kira apa ya tujuan aku ke depannya. Tapi bergerak guys, kita yang ngerasain sendiri mana yang cocok dengan diri kita dan mana yang enggak, hanya dari pengalaman-pengalaman dan hal-hal yang kita jalani setiap harinya. Dan yang terakhir, aku mau ngingetin lagi kalau hidup itu bukan kompetisi siapa yang paling cepat nemu tujuan. Bukan juga perlombaan siapa yang paling sukses di usianya yang masih muda. Hidup itu perjalanan guys. Dan setiap orang itu punya rutenya dan juga waktunya masing-masing. Jadi, kalau sekarang kamu masih bingung, masih meraba-raba terkait dengan tujuan hidupmu, itu nggak apa-apa. Karena kamu nggak sendirian. Banyak banget dari kita yang juga sedang ada di titik itu. Dan ini bukan tanda kalau kamu gagal, tapi ini tanda kalau kamu tuh manusia yang sedang bertumbuh, yang sedang belajar, dan yang suatu hari nanti akan sampai juga kok. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya, atau yang ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar. Atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!